لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Berapa bulan yang lalu kita telah berbicara tentang dosa-dosa besar menurut Imam Az-Zahabi. Kemudian dipending karena kita memasuki puasa bulan Ramadan, dan kemarin memasuki hari raya Idul Fitri. Pada pagi hari ini kita memulai kembali meneruskan apa yang telah ditulis oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair. Pada pagi hari ini kita akan bicara tentang, menurut Imam Az-Zahabi, termasuk dosa besar adalah membiarkan perbuatan keji kepada istrinya. Imam Az-Zahabi kemudian menulis ayat Al-Quran, surat An-Nur ayat 3, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Imam Az-Zahabi menulis, orang laki-laki yang berzina tidak akan menikahi kecuali wanita yang berzina atau musyrik, dan orang yang zina perempuan tidak menikahi juga kecuali orang laki-laki yang berzina atau musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan hal itu diharamkan untuk orang-orang mukmin. Kemudian Imam Az-Zahabi menulis sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Sulaiman bin Bilal dari Abdullah bin Yasar al-A'raj. Salim bin Abdullah menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salah satu la yadkhuluna jannah, ada 3 orang yang mereka tidak akan masuk surga. Siapa 3 orang itu? Pertama adalah al-'aq liwalidayhi, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, Rasulullah mengatakan wad-dayuth, yaitu orang yang tidak cemburu kepada istrinya ketika istrinya melakukan keji. Wa rajulatun nisa, dan wanita-wanita yang berlagak tasyabbuh seperti pria. Rawahul Hakim fil Mustadrak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam bukunya Al-Mustadrak. Jadi orang yang berbuat tidak baik, berakhlak buruk kepada kedua orang tuanya, dan tidak merasa cemburu kepada istrinya ketika melakukan perbuatan yang tidak baik. Warajulatun nisa, dan orang-orang
yang wanita yang menyerupai laki-laki atau tasyabuh rijal, mereka dikatakan tidak masuk surga. Apa yang dimaksud dengan ar-rajulah? Artinya al-mutarajjilah, yaitu perempuan yang menyerupai dirinya dengan laki-laki, baik dalam berpakaian maupun berpenampilan. Jadi orang-orang wanita yang berpenampilan atau berpakaian seperti laki-laki, itulah tadi dikatakan rajulatun nisa. Maka barang siapa yang mengira istrinya melakukan perbuatan keji dan mengacuhkannya karena cintanya kepadanya, atau karena dia menanggung hutangnya terhadapnya sehingga dia lemah di hadapan istrinya, atau karena maharnya yang berat, atau karena dia memiliki anak-anak yang masih kecil yang akan menyebabkan istrinya mengadukannya kepada hakim dan menuntutnya yang akan mewajibkannya menanggung pengurusan mereka, maka dia bukanlah laki-laki yang baik menjadi pengantin bagi istrinya tersebut, dan tidak akan kebaikan bagi suami yang tidak memiliki rasa cemburu. Inilah Bapak-bapak Ibu, apa ada? Kadang-kadang apakah betul, kadang-kadang media sosial itu kadang-kadang kita curiga apakah betul atau tidak. Tapi ada suatu pesta pergantian pasang. Suami membawa istrinya, kemudian beberapa orang kemudian ganti-ganti. Ya, kenapa hidup di dalam hidup ini? Kemudian ada juga bapak-bapak ini yang istrinya dibiarkan untuk menjadi, boleh saya katakan, untuk menjadi alat untuk mewujudkan tujuannya, disodorkan istrinya karena istrinya jauh. Kenapa? Itulah bapak-bapak ibu dalam hal ini sudah diingatkan. Laki-laki mestinya cemburu dengan perempuannya yang seperti itu. Dan ini bapak-bapak ibu, jadi tadi disebutkan oleh Imam An-Nawawi, yaitu membiarkan perbuatan keji kepada istrinya karena ada beberapa hal yang tadi sudah disebutkan. Kemudian selanjutnya adalah perempuan menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan atau tasyabbuh. Kemudian Imam Az-Zahabi menulis ayat Al-Quran surat Asy-Syura ayat 37. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan kecil. Beliau menulis sebuah hadis Rasulullah SAW yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, la'anallahul mukhannasin minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Allah melaknat orang-orang laki-laki yang menyerupai perempuan dan orang-orang
yang orang-orang laki-laki menyerupai dan orang-orang perempuan yang merupai laki-laki. Hasil diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, dan juga Imam At-Tirmidzi. Dan beliau menulis lagi sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, la'anallahu ar-rajulata minan nisa. Allah melaknat Rasulullah SAW. Allah melaknat orang-orang wanita yang menyerupai laki-laki. Tadi sudah disebutkan hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan beliau juga menulis lagi sebuah hadis Rasulullah SAW. La'ana Rasulullah SAW ar-rajul yalbasu lubsatal mar'ah wal mar'ah talbas lubsatal rajul. Rawahu Abi Dawud. Rasulullah melaknat orang-orang laki-laki memakai pakaian wanita dan wanita memakai pakaian laki-laki. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian menulis lagi sebuah hadis Rasulullah SAW. Sinfani min ahli nar lam arah. Ada dua kelompok. Dua kelompok itu termasuk penduduk neraka. Lam arah. Saya tidak melihatnya. Lam arah. Saya tidak pernah melihatnya. Belum pernah melihatnya. Siapa itu? Qaumun ma'ahum siyad ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Yaitu suatu kaum bersama dia adalah cemeti seperti adnab al-baqar. Seperti apa namanya? Lembu itu kan ada yang di belakang. Yadribuna bihan nas, yang dengan ekor, yang dengannya mereka itu memukul manusia. Punya cemeti dia, punya tongkat dia, seperti ekor lembu yang untuk digunakan untuk memukul orang. Kemudian wanisa kasiyat, ariyat, ma'ilat, mumayyilat, dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi kasiyat, dia itu telanjang. Ma'iyat, mumayyilat, berlenggok-lenggok. Ru'usuhunna ka'asrimatil bahtil ma'ilat. Kepalanya di atasnya seperti ada dudukan, dia itu berlenggok-lenggok. Layak surga jannah. Mereka tidak masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan mereka tidak mendapatkan bau surga. Masuk surga tidak, membaunya juga tidak mencium. Fa inna rihaha, sesungguhnya bau surga itu la yujad min masirati kada wa kada. Sesungguhnya bau surga itu dapat tercium dari jarak kejauhan seperti ini, seperti ini. Ada sebuah hadis mengatakan arba'in am, yaitu 40 tahun lamanya. Bau surga itu dari jarak perjalanan 40 tahun sudah bisa tercium. Rawahu Muslim, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini bapak-bapak itu yang kita sudah melihat, harus menjaga anak-anak perempuan kita, istri-istri kita, menasihati kepada wanita-wanita agar wanita-wanita tidak menyerupai laki-laki dan laki-laki tidak menyerupai wanita.
Bagaimana sebelumnya konsep tasyabbuh? Larangan untuk meniru, menyerupai lawan jenis, baik dalam pakaian, dalam perilaku maupun gaya hidup. Pakaian, perilaku, gaya hidup. Ini termasuk sosial seperti apa? Tujuan larangan ini adalah untuk menjaga identitas dan peran masing-masing jenis, serta menghindari fitnah dan kerusakan. Itu tujuan. Ya, laki-laki seperti laki-laki, jangan seperti perempuan. Perempuan seperti perempuan lah, jangan seperti laki-laki. Untuk apa? Menghindari fitnah. Untuk menjaga identitas peran dirinya sebagai laki-laki maupun perempuan dan menjaga kerusakan. Tapi perlu diingat, ini bukan diskriminasi, melainkan tentang menjaga kesucian dan kehormatan. Contoh, laki-laki pakaiannya ya celana panjang, baju kemeja, topi baseball. Pakaian perempuan gimana? Ya gaun, rok, hijab, kalung, anting-anting, itu semuanya. Jangan laki-laki menggunakan itu. Tapi perlu diingat bahwa ini bukan aturan baku dan banyak orang yang memiliki gaya berpakaian sendiri. Ya, perilaku wanita yang tidak disarankan untuk ditiru oleh laki-laki. Berperilaku terlalu lembut atau emosional. Karena ada laki-laki yang seperti perempuan lembut. Bukan berarti laki-laki nggak boleh lembut, tapi ada apa namanya cirinya di laki-laki ini. Perempuan biasanya menggunakan emosional. Kemudian menggunakan aksesoris yang terlalu feminisme. Kakinya juga dikasih gelar. Laki-laki janganlah seperti itu. Berjalan bergerak terlalu feminin. Jalannya boleh seperti itu. Menggunakan bahasa atau intonasi yang sangat feminin. Bahasa, intonasi. Nah, ini diantaranya pokok-pokok ini. Jadi apa ada di dalam masyarakat? Ternyata saya pernah melihat seorang wanita persis dia melakukan perbuatan laki-laki, pakaiannya laki-laki, memikul dia sampai besar. Lantas orang tuanya dinasihati, buat dirubah anak itu yang perempuan itu seperti laki-laki. Aduh, udah saya bilang, tapi dia nggak mau. Tapi alhamdulillah, lambat laun dia sadar. Kemudian dia memakai pakaian perempuan karena dirinya perempuan, sampai akhirnya dia juga bisa menikah. Ada, pernah saya lihat. Jadi itulah pokok-pokok ini. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah? Lebih longgar dalam membolehkan pakaian dan perilaku yang tidak terlalu ekstrem. Imam Malik atau Malikiyah lebih ketat dalam melarang tasyabbuh
terutama dalam hal pakaian dan penampilan. Imam Syafi'i membolehkan dalam hal-hal yang tidak dianggap sebagai ciri khas lawan jenis. Imam Syafi'i. Imam Hambali lebih ketat melarang tasyabbuh, terutama dalam hal pakaian dan gelar. Begitu Imam Madhab mempunyai pendapat dalam hal ini. Karena itu didiklah anak-anak kita yang laki-laki, dididik agar supaya dia itu adalah laki-laki yang kuat, mengayomi, kemudian bisa mendidiknya dengan bagus, mempertahankan, mengamankan. Itulah laki-laki. Didiklah wanita yang memang seperti wanita. Dia sayang, keibuan, dia mengasih, kemudian dia bagus di dalam mendidik anak-anak. Arahkan ke sana wanita-wanita itu. Sekarang hampir tidak lagi bisa dibedakan mana laki-laki dan mana perempuan. Kadang-kadang ini laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, seperti perempuan. Ini perempuan atau laki-laki? Perempuan. Seperti itu. Lah ini bapak-bapak, ibu-ibu, fenomena ini ada di tengah-tengah masyarakat, dan sebagai seorang muslim kita menjaga identitas diri. Ini saja, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.